Pak, untuk upaya penyelamatan sejauh ini gimana perkembangannya, Pak? Terima kasih rekan-rekan semua. Kami dari Polres Papak Barat bersama Pak Dandim 002 Dairi sama Basarnas dari Provinsi Sumatera Utara dan BPPD Papak Barat sudah melakukan saat ini sudah melakukan upaya untuk melakukan pencarian terhadap korban yang kemarin kurang lebih sekitar pukul 06.30 informasinya terjadi laka tunggal masuk ke dalam di belakang kita ini, masuk ke dalam lokasi ini. Namun memang kondisi medan cukup sulit sehingga kita memang masih tetap melakukan upaya untuk lebih keras lagi dalam rangka pencarian. Sama-sama kita doakan rekan-rekan semua sehingga para korban dapat kita temukan dan segera kita evakuasi sesuai dengan proses yang memang sudah kita tentukan. Sejauh ini proses pencarian apakah ada hambatan, Pak? Sejauh ini proses pencarian untuk hambatannya cuma masalahnya medannya cukup curam dan air sungainya cukup deras. Nah, kami memungkinkan akan memakai alat yang memang bisa mendeteksi mungkin kamera dalam air yang akan kami pergunakan. Mari kita sama-sama kita mendoakan ya Pak, Bapak, rekan-rekan wartawan dan rekan-rekan semua. Perkiraan korban sementara ini, Pak? Ya, berdasarkan daripada dugaan sementara, berdasarkan dari keterangan saksi yang mungkin kurang lebih ada 7 orang. Demikian. Lama operasinya berapa hari rencana, Pak? Untuk selama operasi tidak ada, yang penting sampai ketemu. Sampai proses ini jelas, para korban ditemukan dan kita evakuasi dan kita lakukan tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan aturan. Pak, di sepanjang jalur jalan ini kan sering sekali kecelakaan yang seperti ini. Mungkin ada himbauan, Pak? Yang pertama, ya, nanti kita himbau kepada para pemudik dan kami juga menghimbau nanti mulai dari sepanjang perbatasan Aceh sampai sekarang kita buat himbauan, nanti kita akan bangun peringatan-peringatan rambu-rambu bahwa daerah ini adalah daerah yang rawan longsor dan daerah rawan laka. Karena memang sepanjang ini kurang lebih jurang. Demikian. Ini memang udah bisa disimpulkan kecelakaan, Pak ya? Bagaimana? Udah bisa disimpulkan nih kecelakaan murni, Pak ya? Kecelakaan tunggal ya? Kalau untuk sementara demikian, Pak. Iya. Tapi masalah hasilnya nanti dalam proses, kita sedang menurunkan tim untuk melakukan proses penyelidikan terhadap permasalahan ini. Apa ada ditemukan barang bukti, Pak, di lokasi ini pencarian? Ya, untuk sementara kami hanya menemukan ada serpihan daripada kaca dan lampu belakang di sekitar lokasi di bawah. Aksesoris. Berarti ada ditemukan pendukung ya, komponen-komponen mobil yang apa ya, Pak? Sampai saat ini masih belum. Terima kasih. Untuk apa? Posko akan dibangun di sini, Pak? Posko sudah kita bangun dan setiap hari tim akan bekerja di posko tersebut bersama TNI Polri, Basarnas dan instansi terkait lainnya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mohon doanya ya. Ya, siap. Ya, pemirsa, kami baru saja wawancara dengan Kapolres Papak Barat, Pak AKBP Rocky, dan ada Dandim Letkol Aditya, Dandim Dairi ya, Dandim 0206, kemudian ada Komandan Regu Basarnas Medan, Bapak Jiko Furba, serta ada Wakapolres Papak Barat, kemudian ada sejumlah pejabat-pejabat lainnya yang sudah turun ke lokasi untuk memastikan langsung. Nah, dari di sini ya, maaf. Ya, sejauh ini belum ada tanda-tanda, namun beberapa komponen mobil sudah mulai ditemukan dan Kapolres beserta Wakapolres dan Dim Dairi serta Basarnas masih berada di lokasi untuk memastikan proses pencarian terhadap korban mobil travel yang jatuh ke jurang sedalam puluhan meter. Dan perlu kami jelaskan bahwa di jurang ini terdapat aliran sungai Lekombe yang bermuara ke kota Sebulu Salam. Aliran sungai ini cukup deras
di antara bebatuan, dan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa aliran sungai ini terdapat beberapa ruang-ruang terbuka yang cukup lebar sehingga diduga bahwa kendaraan tersebut masuk ke dalam lubang. Namun ada juga informasi bahwa beberapa komponen sudah ditemukan seperti pecahan kaca dan berbagai. Nah, ini adalah kalau Anda menyaksikan bisa melihat langsung ini beberapa komponen kendaraan warna hitam atau bagian-bagian aksesoris, dan bisa juga dilihat bahwa ini adalah jurangnya ini cukup dalam dan cukup ekstrim. Nah, untuk korban atau penumpang sendiri sampai sejauh ini memang masih simpang siur ya, Saudara Lon, masih simpang siur. Namun informasi sementara yang diterima, ada 7 penumpang yang ikut di dalam mobil naas. Ada 7 penumpang, ini termasuk sopir, dan beberapa keluarga korban sudah berada di lokasi. Ya, ini adalah penampakan situasi di lokasi kejadian. Yang kami jelaskan bahwa posisi jalan sebenarnya lurus, cukup bagus, jalan mulus, dan posisi ini tidak terlalu rawan. Namun mungkin sopir hilang kendali akibat kelelahan atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Semoga para korban dapat segera ditemukan. Terima kasih.